Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita belajar di tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang di pembelajaran kelima. Kita akan belajar tentang bagaimana proses sebuah pakaian itu dari bahannya sampai jadi pakaian tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang simetri putar. Ayo simak pembelajaran hari ini dengan semangat. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintalan memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun barang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan di atas, kita bisa melihat dan bisa membuat informasi dengan tabel berikut, yaitu siapa mengerjakan apa, di mana, dan menghasilkan apa. Nomor 1, petani kapas mengerjakan menanam kapas di kebun, menghasilkan kapas. Nomor 2, peternak domba dan sutra. Pekerjaannya memelihara domba dan ulat sutra. Dilakukan di kebun, menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Ketiga adalah pemintal. Mereka memintal kapas. Pengerjaannya di pabrik pemintalan. Yang dihasilkan adalah benang. Keempat adalah penenun. Ia mengerjakan menenun benang. Dikerjakan di pabrik kain dan menghasilkan kain. Selanjutnya yang kelima adalah tukang jahit. Kerjanya adalah menjahit baju. Tempat pengerjaannya adalah tempat penjahitan atau pabrik konveksi. Nah, penjahit ini yang menghasilkan baju.
Anak-anak, kita bisa mengamati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang ini. Maka berterima kasihlah kepada mereka. Ada banyak pekerjaan, ada jenis macam orang-orang yang bekerja untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Tanpa mereka, kita akan mengalami kesulitan dan tidak bisa apa-apa. Nah, ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, penjual makanan, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Maka bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Anak-anak, hari ini kita juga akan belajar tentang simetri putar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Kedua, putaran kurang dari satu putaran. Dan yang ketiga adalah memiliki titik pusat. Ayo simak beberapa contoh gambar berikut ini. Nah, anak-anak, kita bisa mengamati gambar ini. Kita bisa melihat pada gambar yang pertama, persegi. Di situ namanya A, B, C, D di setiap sudutnya dan di tengah ada titik pusatnya. Nah, ketika huruf A geser ke B dan huruf B geser ke C, itu mengalami perputaran. Kita perhatikan gambar kedua, huruf A bergeser ke huruf B. Dan selanjutnya huruf D bergeser ke huruf A. Dan huruf C ke D. Dan selanjutnya B ke C. Inilah yang disebut simetri putar. Selanjutnya kita melihat segitiga sama sisi. Ya, kondisi awal huruf A, B, C. Perhatikan. Nah, selanjutnya terjadi perputaran sepertiga. Ya, jadi setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, posisinya sekarang jadi CBA. Sedangkan gambar yang kedua, kondisi awal A, B, C, di tengahnya ada titik pusat. Nah, setelah diputar 2/3 putaran, berlawanan dengan arah jarum jam, maka posisi menjadi BAC. Nah, itulah yang disebut simetri putar. Demikian tadi anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian lebih paham, lebih mengerti, dan juga lebih menghargai dan menghormati orang lain. Jenis-jenis pekerjaan orang lain tanpa kita sadari telah membantu dalam kehidupan kita, mulai dari penjahit, penenun, dan juga penjual pakaian yang telah menyediakan pakaian sehingga kita bisa berpakaian seperti sekarang ini. Dan juga kita belajar tentang simetri putar.
belajar, tetap rajin membaca, dan juga selalu menjaga kesehatan.